Halo sobat, kita kali ini akan membahas vektor. Secara khusus kita akan mempelajari tentang operasi aljabar pada vektor. Ada dua metode yang kita gunakan, yaitu yang pertama metode analitis, yang kedua metode grafis. Untuk metode analitis nanti kita akan bagi lagi menjadi dua, yaitu vektor pada ruang 2 dimensi dan vektor pada ruang 3 dimensi. Yang membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi hanya arah. Jadi ketika 2 dimensi dia hanya punya dua arah, yaitu arah sumbu X atau arah sumbu Y, atau juga bisa kita tulis sebagai arah sumbu I dan arah sumbu J. Sedangkan pada 3 dimensi kita akan ketemu dengan 3 buah sumbu X, Y, Z atau I, J, dan K. Kita akan masuk contoh yang pertama, yaitu vektor pada 2 dimensi. Sebagai contoh, ini ada vektor A. Ingat, penulisan vektor di bagian atasnya biasanya diletakkan anak panah atau hanya garis saja. Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ini nilainya dan huruf di sini menunjukkan arahnya. Jadi ini bisa dibaca bahwa vektor A itu 3 satuan arah positif pada sumbu I dan 4 satuan positif pada arah sumbu J. Penulisannya bisa dibuat secara horizontal atau dibuat secara vertikal, tegak seperti ini. Jadi ada vektor A yang besarnya 3i dan 4j, kemudian ada vektor B yang besarnya 2i dan min 5j. Untuk operasi yang pertama di vektor 2 dimensi saya akan beri contoh operasi penjumlahannya, sedangkan nanti operasi pengurangannya kita bisa ambil contoh pada 3 dimensi. Antara operasi penjumlahan dan pengurangan sebenarnya dua-duanya sama saja. Jadi yang pertama pada operasi penjumlahan di vektor 2 dimensi, ketika vektor A kita jumlahkan dengan vektor B, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa menuliskan tadi secara horizontal atau secara vertikal. Mungkin akan lebih mudah kalau dilihat secara vertikal. Nah, ketika kita menjumlahkan, kita harus memperhatikan sumbunya. Jadi dia hanya bisa ditambah ketika dia sumbunya sama. Jadi contoh, 3i bisa dijumlahkan dengan 2i, tapi 3i tidak bisa dijumlahkan dengan j di bagian sini atau j bagian sini. Jadi 3i tambah 2i hasilnya jadi 5i. 4j ditambah min 5j hasilnya jadi min 1j. Karena nilai min 1 atau angka 1 biasanya tidak kita tulis, jadi kita cukup meletakkan harga minus saja di depan j. Ini bisa dibaca sebagai minus 1j. Demikian untuk penjumlahan di vektor 2 dimensi. Semoga kalian bisa memahami dengan baik sobat. Nah, untuk contoh yang kedua, vektor 3 dimensi. Yang bedakan seperti tadi saya bilang, hanya ini dia punya 3 buah sumbu. Tadi saya tulis sebagai IJ, sekarang saya tulis sebagai X, Y, dan Z. Ini sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, ini yang kedua, saya akan beri contoh tentang pengurangannya. Jadi sama seperti pada penjumlahan, di pengurangan pun kita harus mengurangkan yang sumbunya sama. Jadi ini saya tulis lagi dalam bentuk vertikal, ya, vektor U-nya dan vektor V-nya saya tulis dalam bentuk vertikal hanya untuk memudahkan melihat sumbu-sumbunya yang sesuai. Berarti kita tinggal kurangkan 3 dikurang min 2. Ini diambil dari vektor V-nya. Ya. Kemudian min 5 kita kurangkan dengan 1 dan 8 kita kurangkan dengan min 3. Ingat pada pengurangan ya, kalau ini min dengan min hasilnya jadi plus, berarti 3 tambah 2 hasilnya jadi 5. Ini min 5 dikurang 1 hasilnya ini jadi min 6 ya. Kemudian 8 dikurangi min 3, ini sama seperti yang pertama, ini jadi plus, hasilnya jadi 11. Jadi hasil pengurangan dari vektor ini 5x min 6y dan 11 ya. Demikian, semoga sobat bisa mengerti. Salam.